Shalom. Apa kabar hari ini saudara? Diberkati Tuhan. Sehat semuanya? Haleluya. Mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur buat perlindungan Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat penjagaan Tuhan, buat berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur semuanya baik, semuanya baik Tuhan, semuanya baik. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau selalu ada buat kami di keadaan kami yang baik atau tidak baik. Tapi Kau tetap ada bersama dengan kami dan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu. Ampuni kami Tuhan akan kelemahan kami, keterbatasan kami. Bahkan jika ada kelalaian kami lakukan Tuhan, kuduskan kami Bapa dengan darah-Mu, sehingga kami layak untuk masuk hadirat-Mu, layak untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Amin Tuhan. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Kami datang Tuhan, segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari sama-sama katakan, hadirat-Mu memenuhiku, ya Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan, memenuhi keluarga kami Tuhan, memenuhi rumah kami Tuhan, memenuhi hidup kami Tuhan. Amin. Penuhi bait-Mu dan ku tersungkur, yes Tuhan, menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Yesus Tuhan. Amin Tuhan, amin Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, katakan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur, katakan, menyembah-Mu, yes. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Dan ku Tuhan menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
buat setiap kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini kami bersama-sama rindu untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, urapi kami dengan urapan baru, urapi hamba-Mu pakai menjadi alat-Mu, urapi umat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Kristus. Semua yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Mari berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Mari katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema manfaat buah roh dalam kehidupan kita. Kita akan buka di dalam Galatia pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Mari Bapak Ibu dimanapun kau berada, buka Alkitab saudara, kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama belajar manfaat buah roh dalam kehidupan kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia telah bangkit dari kematian dan dia naik ke surga. Dan bukan hanya untuk setiap orang percaya menerima karunia keselamatan dan penebusan, melainkan juga untuk membuka jalan agar Roh Kudus dapat menyertai setiap orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat bahwa di dalam ayat yang ke-22 tadi, di dalam Galatia pasal yang kelima tadi, kita bisa melihat di situ bahwa buah-buah roh itu ada 9. Dikatakan ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di situ. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat bahwa pada saat kita mau hidup untuk menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita, saudara, yang pertama adalah buah roh itu yang terjadi dalam hati kita atau dari dalam. Jadi kalau berbicara tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, itu dirasakan dari dalam.
Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini bahwa apa yang ada di dalam hati kita, saudara, itu Tuhan yang melihat. Ya, jadi orang bilang ya dalamnya hati hanya kita yang tahu dan Tuhan, saudara. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa manfaat atau dari buah roh itu sendiri dalam kehidupan kita, yaitu akan mengubah hidup kita. Jadi perubahan yang pertama yaitu dari dalam, ya. Jadi hati kita yang bertobat, itu yang pertama. Jadi hati yang bertobat, saudara, di dalam diri kita, ya. Jadi pada saat kita bertobat, kita ada satu perubahan, ada merasakan satu kasih, ada merasakan sukacita, ada merasakan damai sejahtera. Kemudian kita lihat bahwa ada buah-buah pertobatan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau sudah berbicara tentang buah, artinya buah itu bisa dilihat oleh orang, buah itu bisa disaksikan oleh orang, dan buah itu bisa dirasakan oleh orang. Inilah berbicara tentang buah. Jadi kalau kita berbicara tentang buah tadi, saya katakan dari pertobatan di dalam, awalnya adalah kita yang merasakan terlebih dahulu. Pada saat saudara hidup bertobat sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara akan merasakan ada satu kasih yang begitu luar biasa, akan merasakan ada satu damai sejahtera yang begitu luar biasa, ada satu sukacita yang luar biasa. Tetapi sesudah saudara mulai dalam pengiringan akan Tuhan, saudara mulai timbul yang namanya buah-buah pertobatan tadi. Nah, buah-buah pertobatan itulah yang bisa dirasakan orang lain. Buah-buah pertobatan itu bisa dilihat oleh orang lain. Buah-buah pertobatan itu bisa disaksikan. Orang bisa melihat bahwa Yesus ada dalam kehidupan kita. Ada satu perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Dalam Matius 3 ayat yang ke-8, saudara, dalam Matius 3 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dikatakan jadi hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Jadi kalau kita berbicara bahwa kita katakan kita bertobat, saudara, harus timbul yang namanya buah-buah pertobatan. Harus ada satu perubahan, harus ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Yang tadi di awal saya katakan bahwa kalau tadinya mungkin pada saat kita belum hidup dalam Tuhan, belum sungguh-sungguh, kita masih hidup dalam dosa, hidupnya selalu menggerutu, hidupnya selalu mengeluh, bahkan kemarahan, caci maki yang ada dalam hidup kita. Tapi pada saat kita bertobat, firman Tuhan katakan hasilkan buah sesuai dengan pertobatanmu. Hasilkan buah. Ada satu buah yang bisa dirasakan orang lain. Ada satu buah yang bisa disaksikan bahwa ada Kristus. Ada satu perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Ada perubahan. Ini harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar ada beberapa hal manfaat dari buah roh. Yang pertama, saudara, kita akan lihat di sini, saudara, bahwa manfaat dari buah roh yang pertama agar tidak menuruti keinginan daging. Ya, jadi manfaat dari buah roh yang pertama agar tidak menuruti keinginan daging. Di dalam ayat yang ke-16 dari Galatia pasal yang ke-5, firman Tuhan berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Di ayat yang ke-17 berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Berlawanan, saudara. Ya, jadi keinginan daging berlawanan, keinginan roh kita berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keinginan daging dan keinginan roh itu berbeda. Seringkali pada saat kita mau mengikuti keinginan daging kita, saudara, ternyata keinginan roh kita berbeda. Atau seringkali pada saat roh kita menginginkan kita melakukan sesuatu, contohnya saudara, keinginan roh kita rindu untuk kita bisa selalu berdoa. Keinginan roh kita rindu untuk baca firman, tapi ternyata daging kita berkata aku malas. Inilah yang seringkali bertentangan. Nah, di mana rohmu yang kuat, di situ engkau akan menang. Pada saat
dagingmu yang kuat. Seringkali saudara, daging kita yang menang. Keinginan ada untuk berdoa, keinginan ada untuk memuji dan menyembah Tuhan, tapi ternyata daging kita yang lebih kuat, sehingga kita tidak melakukan apa yang roh kita inginkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ingin melakukan yang baik di mata Tuhan, namun seringkali faktanya kita melakukan yang sebaliknya. Kita sering ingin melakukan sesuatu yang baik buat Tuhan, tapi seringkali faktanya berbeda dengan apa yang pengen kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keinginan kita berbeda dengan keinginan roh kita. Seringkali inilah yang terjadi. Saudara, pada saat keinginan daging kita, saudara, makin kuat, kita rindu keinginan daging kita yang seringkali tidak mau melakukannya. Pada saat kita rindu untuk menabur, roh kita digerakkan untuk menabur, tapi seringkali daging kita berkata, aku sendiri masih kurang. Daging berkata, aku gak cukup. Tapi roh kita kuat bahwa kita harus menabur, saudara. Di mana di situ yang akan kita lakukan? Pada saat dagingmu yang kuat, engkau akan berkata, untuk apa aku menabur sementara aku masih kurang. Tapi saya percaya jika engkau mengikuti keinginan roh, saudara akan taat dengan apa yang bisa kau lakukan. Dan percayalah, pada saat engkau melakukan keinginan roh, saudara, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita. Dia yang akan membalas apa yang saudara lakukan. Satu contoh lagi, keinginan daging seringkali kita mau marah karena orang menyakiti kita. Keinginan daging seringkali kita mau membenci orang itu yang sudah membuat satu kesalahan dengan kita. Tetapi keinginan roh berkata bahwa kita harus mengampuni. Mana yang saudara lakukan? Saudara tetap marah dan membenci? Apakah saudara langsung mengampuni orang yang sudah menjengkelkan kita? Orang yang sudah menyakiti kita? Inilah perbedaannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar di sini. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh dalam kehidupan kita. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang harus kita lakukan adalah kuasai dan fokuskan pikiran kita kepada Tuhan dan perkataan-perkataannya. Saudara harus fokus terus kepada Tuhan, fokus kepada firman Tuhan, bukan hanya kepada dunia ini dengan segala kenikmatan yang ditawarkan kepada kita. Saudara mulai belajar fokus dengan Tuhan. Fokus bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat yang kelima berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi saudara, yang dari daging dikatakan dia akan memikirkan hal yang dunia ini, yang menyenangkan daging kita. Yang bagaimana supaya daging kita ini dipuaskan. Tapi orang yang hidup di dalam roh, saudara, dia akan bisa taat dengan Tuhan. Kita akan bisa taat dengan Tuhan. Mari fokus kepada Tuhan. Banyak membaca firman Tuhan, supaya hati dan pikiran saudara itu dipenuhi dengan firman Tuhan. Supaya hatimu, jiwamu, saudara itu penuhi dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa mengalahkan keinginan daging kita dan roh kita yang semakin menonjol di dalam setiap hidup kita. Roh kita yang harus semakin menonjol. Ada keinginan mulut kita untuk kita pakai memuji-muji Tuhan, tapi seringkali kita melakukan hal yang berbeda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, perhatikan bahwa apa yang keluar dari mulut kita kita pakai untuk memuji Tuhan, mulut kita pakai untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi sering kali juga dari mulut kita masih pakai untuk membicarakan banyak orang. Dari mulut kita masih sering untuk keluar kata caci maki.
Ini yang masih sering terjadi. Mari kita renungkan bersama. Baik keinginan daging dan keinginan roh itu sangat berbeda. Tapi pada saat hidupmu dipenuhi oleh roh, Roh Kudus berkarya dan memimpin dalam hidupmu. Saya percaya bahwa buah-buah roh tadi akan terpancar dalam kehidupan kita. Amin. Roh Kudus akan memimpin kita, akan memimpin setiap kata-kata kita, akan memimpin setiap perbuatan kita, akan memimpin setiap tindakan kita. Bahkan buah-buah roh tadi akan terus terpancar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang selanjutnya, manfaat dari buah roh dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah agar kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Agar kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dalam pasal 5 dalam Galatia ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata begini. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menerima segala berkat keselamatan itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan kita. Dia memberikan berkat jasmani, rohani dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, saudara, bahwa kita diselamatkan itu karena kasih karunia, bukan karena usahamu. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara bisa lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Jadi keselamatan kita karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baikmu. Perbuatan baik kita seperti kain warna di hadapan Tuhan. Tapi karena kasih karunia kita diselamatkan. Tidak ada yang bisa bertepuk dada, aku sudah melakukan ini dan itu. Kita ada karena kasih karunia. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari buka di dalam Matius pasal yang ke-22 dari ayat yang ke-36. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-36. Saudara bisa perhatikan di situ. Ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus. Dikatakan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Saudara bisa buka terus sampai ayat yang ke-40. Dari ayat yang ke-36. Apa jawab Yesus? Dikatakan, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Dikatakan mana hukum yang terutama? Tuhan katakan, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Itulah hukum yang pertama. Tapi Tuhan Yesus tidak sampai di situ. Di ayat yang berikut dikatakan, kita lihat di ayat yang berikut, dan dikatakan begini, dan hukum yang kedua. Saudara perhatikan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Jadi mengasihi Tuhan sama. Ini hukum yang kedua. Apa hukum yang kedua? Dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara, pada saat engkau mengasihi manusia seperti dirimu sendiri, dikatakan itu hukum yang sama dengan engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, saudara. Kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara perhatikan, dari segala apa yang kita baca tadi, itu dikatakan tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu,
kita harus hati-hati dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menjaga, kita bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi firman Tuhan berkata kalau engkau mengasihi Tuhan, hukum yang sama, engkau harus mengasihi sesamamu. Mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, itu hukum yang sama dengan kita mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau kasih Tuhan ada di dalam hidupmu, tidak mungkin engkau tidak mengasihi orang-orang yang ada di sekitarmu. Kalau engkau berkata aku mengasihi engkau Tuhan, tetapi ada orang yang kau benci dalam hidupmu, saudara, itu saudara tidak lakukan firman Tuhan. Saya percaya kita bohong kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, sementara dalam hidupmu masih ada orang-orang yang kau benci dalam hidupmu. Kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapa yang tidak mengasihi dirinya, kita akan mengasihi diri kita. Bagaimana Tuhan memberikan anugerah dalam hidup kita, kita pasti tidak mau kalau tubuh kita disakitin orang, karena kita mengasihi tubuh kita. Tapi itulah katakan, kasih sesamamu seperti kau mengasihi dirimu. Dan kalau engkau berkata aku mengasihi Tuhan, pasti engkau akan mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin. Seringkali kita sulit berkata, gimana saya bisa mengasihi dia? Ada begitu banyak orang yang kelihatannya pelayanan, tapi masih banyak juga yang tidak bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Saat-saat seperti sekarang ini, saudara, ini akan dituntut kasih kita kepada Tuhan. Seperti apa kita mengasihi? Kalau kita berkata, ya kalau aku nanti sudah limpah baru aku bisa menolong orang lain. Saudara, saat-saat seperti inilah dituntut kasih Tuhan dalam hidup kita menjadi nyata. Saudara bisa perhatikan. Namun kita lihat bahwa di dalam jemaat Galatia saat itu, mereka meninggalkan Injil kasih karunia yang diterima, dan mereka berbalik dari kehidupan yang menghasilkan buah-buah roh kepada hal-hal yang membuat mereka berada dalam belenggu hukum Taurat. Mereka meninggalkan kasih karunia, mereka mau hidup di bawah hukum Taurat. Kita harus lebih dan lebih lagi melekat dalam Tuhan. Pada saat engkau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, akan ada yang namanya buah-buah roh terpancar dalam kehidupan kita. Akan terpancar buah-buah roh dalam kehidupan kita, agar kita, saudara, tidak memulai satu kehidupan dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita di dalam roh, tapi seringkali kita mengakhirinya dengan daging. Karena kesulitan, karena keadaan, saudara. Awalnya kita sungguh-sungguh menyanyi, menyembah Tuhan, tapi pada saat ada persoalan, langsung hidup dagingnya begitu nonjol. Hati-hati. Jangan sampai kita mengawali di dalam roh, tapi kita mengakhiri dalam daging. Tetaplah engkau di dalam pimpinan Roh Kudus. Tetaplah engkau dalam persekutuan dengan roh. Jangan engkau jauh dengan Tuhan. Jangan engkau jauh dengan persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga, manfaat dari buah roh dalam kehidupan kita. Bagian yang ketiga adalah agar kita dipimpin oleh Roh Kudus. Agar kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jikalau kita hidup oleh roh, hidup kita akan dipimpin oleh roh. Tapi kalau kita hidup di dalam daging, kedagingan itu juga yang akan memimpin kita. Di zaman yang semakin sukar seperti saat ini, saudara, kesulitan demi kesulitan sedang menghadang di depan kita. Banyak orang di PHK, banyak orang tidak punya pekerjaan, banyak kriminal terjadi di mana-mana,
pencurian, perampokan di mana-mana terjadi. Kenapa? Karena mereka lapar. Di zaman yang semakin sukar seperti saat ini, kita seharusnya lebih dan lebih lagi di dalam Tuhan. Sebagai orang percaya, kau harus lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Jangan lengah, supaya engkau akan tahu bagaimana hidup dipimpin oleh Roh. Dalam situasi keadaan yang terjadi saat ini, saudara, kita benar-benar membutuhkan bagaimana Roh Kudus bisa mimpin hidup kita. Sehingga apa yang mau kau katakan, apa yang kau mau lakukan, saya percaya bahwa Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Dan pada saat kau hidup dalam pimpinan Tuhan, betapa luar biasalah kita. Firman-Nya iya dan amin. Dia siap untuk memulihkan gerejanya. Dia siap untuk memberkati kita. Dia siap untuk bekerja dalam hidup kita. Dan saya percaya ada banyak hal Tuhan mau lakukan lewat kehidupan orang-orang percaya. Siapkan hati saudara. Saya berkali-kali katakan, jangan lengah. Situasi yang sekarang ini jangan cuma waktumu habis untuk kita leha-leha, untuk kita tidur, untuk kita nonton TV, untuk kita main HP. Tapi adakah waktu persekutuanmu kau tingkatkan dengan Tuhan? Kalau engkau mau hidupmu dipimpin oleh Roh, engkau harus semakin hidup erat dengan Tuhan. Engkau harus semakin dan semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Semakin erat dengan Tuhan. Dalam zaman yang begitu sukar ini, saudara, kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan, percayalah akan begitu banyak orang yang stres, akan begitu banyak orang yang frustasi, akan semakin banyak kriminalitas. Kenapa? Karena mereka tidak hidup dan mengandalkan Tuhan. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan, firman Tuhan berkata tidak akan pernah dikecewakan. Engkau akan ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan mampu melakukan segala perkara. Dari zaman perjanjian lama kita melihat mujizat demi mujizat Allah bisa lakukan untuk bangsa Israel. Pada saat mereka dalam perjalanan, apa yang terjadi? Mereka disertai dalam tiang awan dan tiang api. Dan Tuhan memberi makan mereka dengan mana. Mungkin kita juga seperti dalam perjalanan di padang pasir. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan pun bisa memelihara kita. Tuhan bisa memelihara kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara, Tuhan akan terus memimpin kita jika kita tetap hidup di dalam Roh. Kita mulai menekan keinginan daging kita. Kita harus terus meminta Roh Kudus memimpin kita, saudara. Tuhan tidak akan bisa memimpin kita kalau kita terus hidup kita terus di dalam kedagingan. Daging kita terus yang kita puaskan. Saudara, bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Saudara mau puaskan seperti apa dirimu, engkau tidak akan pernah puas. Kan dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Tapi pada saat engkau mendekatkan diri kepada Tuhan, engkau akan dipuaskan oleh Tuhan. Roh Kudus akan melawat dan terus memberikan kekuatan yang baru, memberikan sukacita, memberikan penghiburan dalam kehidupan kita. Tanggalkan perbuatan-perbuatan daging. Masuk terus di dalam hadirat Tuhan. Masuk terus di dalam pimpinan Tuhan, dalam firman Tuhan. Untuk mengakhiri firman Tuhan, kita akan lihat di dalam Galatia 1 ayat yang ke-10. Galatia 1 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Apa yang saudara cari? Apa yang saudara lakukan saat ini? Apakah saudara sekedar untuk mencari perkenanan pemimpin saudara? Apakah saudara sekedar untuk mencari atau menyenangkan manusia? Tapi firman Tuhan berkata di dalam Galatia ini, kalau kau masih mencari
kesukaan manusia, engkau masih mencari perkenanan manusia, engkau bukan hamba Kristus. Kita harus mencari perkenanan Tuhan. Apapun yang sedang kau hadapi, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, carilah perkenanan Tuhan. Carilah perkenanan Tuhan. Saat engkau berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan berkata, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Kolose 3 ayat yang ke-5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan. Dikatakan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan ada lagi kata-kata kotor dari mulutmu. Pakailah mulutmu untuk memuliakan Tuhan. Pakailah mulutmu untuk bersaksi tentang Tuhan, supaya hidupmu semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan hari ini. Manfaat dari buah roh dalam kehidupan kita ada 3 hal tadi. Agar kita tidak hidup menurut keinginan daging, agar kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, dan yang ketiga, agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun kau berada, hiduplah di dalam roh. Dalam situasi yang saat ini, hidup dalam roh, andalkan Tuhan, biar saudara akan diberkati dan dipimpin oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian tak tersembunyi kuasa Allah. Angkat hatimu, angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Biar Tuhan akan memulihkan, memberkati kita. Haleluya, haleluya. Dimanapun mereka berada, jika ada yang sakit, mereka sedang mengangkat tangan di hadirat Tuhan. Kiranya tangan Tuhan menyembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sudah mulai hidup jauh dengan Tuhan, Tuhan tarik kembali. Roh Kudus berkarya
hidup kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan lewat kehidupan kami bisa, buah-buah roh bisa keluar, bisa dirasakan oleh orang lain. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu, mataikan firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari semua yang diberkati sama-sama katakan amin. dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan, penyertaan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati keluar masukmu, apapun yang kau lakukan, yang dijumpai tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan mengangkatmu menjadi kepala dan bukan ekor. Penyertaan Tuhan sempurna atasmu. Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan terus mencurahkan berkat-Nya. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel akan mengikuti kita seumur hidup kita, dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semuanya, gerejanya yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari semua yang sudah